Selanjutnya, kata sambutan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Ahmad Yani SPDI. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita di pagi menjelang siang hari ini dalam suatu kegiatan yang maha besar, suatu kegiatan yang memang sangat-sangat kita idam-idamkan, terutama bagi kami pribadi. Ini adalah ekspektasi dari sebuah rencana seorang guru untuk bisa menghadirkan kegiatan seperti ini, karena kami adalah seorang guru pada dasarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Suatu harapan ada munculnya generasi-generasi yang akan datang dengan kekuatan iman dan takwa serta menguasai imteks pada khususnya. Selawat berserta salam, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul pembawa risalah yang datang dari Allah, bil khusus disampaikan kita kepada umatnya. Kiranya kita dari alam dunia hingga alam akhir nanti bisa menikmati syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita hormati, kita ta'zimi guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Ikram. Ini tidak dalam kapasitas kami selaku pimpinan lembaga Kementerian Agama Provinsi Aceh, tetapi hadirnya kami di sini adalah sebagai keluarga besar Al-Manar itu sendiri. Mungkin begini, Ustadz, mohon maaf, tepuk tangan mungkin di kalangan kita agak tabu. Pegah dalam bahasa Aceh pidia, kan bahasa Aceh kaya, menyetapok-pok aja Aceh nuk jin. Tetapi ini dalam konteks saling menghargai. Saya bangga Al-Manar bisa ada di tengah-tengah kita ini.
Dan jujur saya sampaikan teman-teman sekalian, saya siapa yang menanyakan di mana tinggal Pak? Di Almanar. Tidak saya sebutkan jalan menuju Almanar. Artinya Almanar dalam bahasa Arab itu adalah mercusuar. Jadi tidak ada yang tidak tahu apa itu mercusuar. Jadi kalau saya bilang di mana tinggal, di mercusuar. Gitu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Camat. Ada Bapak Camat? Terima kasih Pak Camat sudah bisa bersama kita. Bapak Daramil belum datang. Pak Kecik ada? Ini saya yang perlu saya hormati ini Pak Kecik, karena dalam perma ini beliau itu bosnya itu. Jangan-jangan nanti dicabut hak mandat tinggal saya. Saya hormati Pak Kecik. Kemudian Kepala Madrasah Ibtidai, Sanawi, Aliyah. Kita di sini yang ada Sanawiyah sama Aliyah Ustaz ya. Yang Aliyah siapa? Rektornya. Oh barakallah. Sanawiyah? Oh mantap. Ini nampak wajah-wajah yang memang apa ya, bisa membawa alam perubahan. Kita hadir di dalam sebuah sistem adalah seperti disampaikan oleh Ustadz tadi, silakan kita berinovasi sebatas kita tidak melangkahi regulasi. Itu pada intinya. Saya hormati para ustadz dan ustazah, teman-teman guru di Almanar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati pendamping anak-anak kami tingkat ibtidaiyah dan sekolah dasar. Sebenarnya ibtidaiyah itulah sekolah dasar itulah ibtidaiyah. Bapak Ibu sekalian, Ustadz yang saya takzimi, pertama sekali ini undangan ketiga bagi saya untuk bisa menghadiri kegiatan yang besar ini. Tetapi karena saya bawahan dari orang lain, ketika diperintahkan harus mengisi kegiatan yang lain Pak Camat, ya terpaksa saya harus berangkat ke tempat yang lain. Tetapi karena hari ini, kemarin saya mendapat perintah sama Ustadz Ikram, tidak boleh kemana-mana, harus ke Almanar, sami'na wa ta'na. Seharusnya saya sudah berada di Litas Selawah, menuju Luk Semawe, ada satu kegiatan juga tentang guru PAI, tetapi itu apakah mereka geser atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting urusan kita selama ada di sini dulu. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya menghikayahkan dalam perjalanan kerja kami. Saya pernah bertugas selaku Kakan Kemenang PD Jaya. Impian kami selaku kepala kantor waktu itu, madrasah yang ada di PD Jaya, baik sanawiyah, aliyah dan ibtidaiyah, bisa membuat kegiatan seperti ini. Yang ibtidai pesertanya adalah RA dan TK. Yang sanawi pesertanya adalah tingkat MI dan SD. Sementara yang tingkat aliyah, peserta yang mengikut kompetisi seperti ini adalah tingkat sanawiyah atau SMP. Ini sebenarnya sebuah langkah maju yang luar biasa, yang perlu terus kita tumbuh kembangkan cara-cara seperti ini. Yang pertama, minimal generasi-generasi tingkat SD, sanawiyah, ibtidaiyah bisa melihat langsung bagaimana kampus Almanar. Apa program-program Almanar di dalam mendidik generasi berikutnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, orang yang paling berhasil mendidik generasi yang akan datang adalah yang lahir dari pondok pesantren. Ini boleh tepuk tangan.
kita mengenal Hasyim Al-Asy'ari. Kita mengenal tokoh-tokoh penting. Jangan hanya kita kenang di saat 22 Oktober Hari Santri. Tetapi sepak terjang beliau, bagaimana menumbuh kembangkan Pancasila, agama yang ada di setiap hati nurani masyarakat Indonesia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya jujur saya sampaikan, selama ini dalam link informasi dan mutasi promosi pegawai, kebanyakan hadir yang backgroundnya dari pondok pesantren. Karena itu sudah teruji dan tidak perlu lagi diuji. Kapasitasnya, intelektualitasnya, kompetensinya memang sudah luar biasa. Ya, ini perlu. Jadi jangan seolah-olah kayak pesantren tempo dulu. Kayak kita ini ada yang peserta di MI ada? Ada? MI ada pesertanya? Loh. Ada ya? Berapa MI kita ada? Ini Ustadz perlu kita komunikasi dulu dengan teman-teman nantinya. Bagaimana upaya kita mensejajarkan informasi ini bisa masuk ke semua lini. Seandainya, jujur saya sampaikan, seandainya kegiatan di sini bukan di pondok pesantren, jujur Pak Kecik, Pak Camat, saya tidak ada di sini hari ini. Karena panggilan saya memang untuk pondok pesantren hari ini. Saya ingin menyampaikan yang itu. Di pondok pesantren itu sudah duluan proses pembelajarannya ada, baru muncul paradigma baru pembelajaran yang ada di setara umum. Proses pembelajaran di era 21. Mohon maaf Pak, ini moderator protokol, siap ada waktu pembatasan waktu enggak? Saya hanya sedikit ingin menyampaikan, terutama untuk almanar kita, untuk ustadz dan ustazah kita, para guru pengajar, di dalam kita menjabarkan ilmu pedagogik, ada 3 hal yang kita kenal dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita hadir hari ini adalah ingin melihat intelektualitas seseorang hanya pada kognitif, pada pemikiran, pada ilmu, dan seterusnya. Lupa bahwa kita afektif jauh lebih penting dari kognitif yang harus ada. Ini mungkin yang pertama tadi disampaikan hadis Rasulullah oleh Ustaz Ikram tadi. Nabi Muhammad itu diutuskan untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak manusia. Itulah sikap afektif yang sekarang harus kita munculkan. Sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, secerdas-cerdasnya kita, apabila afektif, adab kita tidak ada, ini bukan tempatnya bagi kita. Al-adabu foka ilmi. Adab adalah bahagian daripada ilmu. Orang yang tidak punya adab itu tidak ada ilmu. Tetapi bagi seseorang yang punya adab, dia sudah pasti memiliki ilmu. Adab jauh lebih penting dari segala-galanya. Pondok pesantren kita, almanar kita inilah salah satu bengkelnya manusia hari ini. Bengkelnya generasi kita hari ini untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan rahmat Allah terus tercurah kepada lembaga kita, kepada guru-guru kita, kepada ustadzah-ustadzah kita, dan kepada anak-anak kita selaku penyambung estafet yang insya Allah kita generasi tradisional ini akan berakhir
dan akan muncul generasi milenial. Ini Bapak Ibu sekalian substansi daripada itu. Yang kedua, kami menyampaikan sesuatu hal yang lumrah disampaikan, menitip pesan kepada kita semua. Tidak dalam konteks ada gap penyampaian informasi. Sekarang dan hari ini madrasah seluruh Indonesia, kalau kita berbicara di konteks Indonesia, adalah berada di depan. Madrasah. Dan salah satunya adalah di Provinsi Aceh, boarding school dan madrasah terpadu itu menjadi di barisan pertama dalam hitungan grade jumlah siswa ataupun santri. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami sekalian, momentum hari ini, ketika Al-Manar melakukan kegiatan di sini, ini kesempatan kita mengaju kompetensi kita, anak-anak, menggali keahlian kita. Sikap psikomotor yang tadi inilah kita munculkan dalam perlombaan hari ini yang dimulai dari tanggal 4, dari tanggal 11 sampai tanggal 14 yang akan datang. Harapan kami, bertandinglah dengan sehat, berkompetensilah secara bagus, bersikap adillah para dewan juri dan hakim. Di sini juara bukan segala-galanya, tetapi manfaat momentum yang ada ini adalah untuk melihat jauh ke depan bagaimana peran pesantren di dalam mendidik anak-anak umat. Yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian, tidak pernah rugi kita satu jengkal pun usia kita apabila anak-anak kita titipkan di pondok pesantren. Sungguh rugi kita apabila kita tidak bisa menikmati fasilitas yang ada di pondok pesantren. Jujur kami sampaikan, kita yang hadir di sini rata-rata minimal pernah menginjak kaki di pondok pesantren walaupun 5 tahun. Walaupun 5 tahun pernah. Pak Camat berapa tahun? 5 tahun. Minimal ada, saya yakin itu, nggak usah disebutkan Pak Camat. Saya di Darul Munawarah Kota Krung, tempat yang mulia Abu, Allahumma yarhamha, dan ketika Abu sudah kembali ke sana oleh anak tertua Abu, Abia, Ustaz Ikram, berpesan kepada kami, saya khususnya untuk menjadi penasihat di Darul Munawarah. Jadi artinya apa? Ketika saya mendengar nama pondok pesantren, saya bisa membatalkan yang lain-lain. Tidak begitu penting bagi saya, tapi jauh lebih penting ini. Nah, terakhir pesan saya kepada kita semua, Ustadz, silakan berinovasi yang lebih kencang lagi. Tadi saya belum mendengar kegiatan yang Ustadz sebutkan bahasa Mandairin ada ya? Belum ya? Bahasa Mandairin ada? Panitia, belum ya? Ini ke depan titip pesan dari saya, kalau saya masih ada umur panjang, semua perlombaan yang bahasa Mandarin saya biayain, saya tanggung. Ya, termasuk juaranya berapa misalnya. Untuk apa? Saya ingin generasi yang akan datang semua bahasa dia kuasai. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, itu pasti kita sudah bahasa sehari-hari. Bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa itu bahasa asing juga. Bahasa Mandarin itu, saya pernah baca sebuah literasi di tahun 2006 Ustaz, lama sekali. Tapi saya belum juga kesampaian itu, untuk membuka kelas khusus itu. Dunia akan dikuasai oleh orang-orang Chinese, atau orang-orang yang bisa bahasa Chinese. Ini yang perlu datang saya hari ini, tambah satu program tahun yang akan datang, tentunya di yang ke-7 ya, insya Allah itu sudah ada perlombaan bahasa Mandarin. Dan sudah ada di ini Ustadz, di MI, kalau saya nggak salah, MI 1 Banda Aceh, itu sudah ada bahasa Mandarin. Kita juga paksakan berinovasi mereka agar ke depan, karena selama ini kita buta terhadap bahasa, sehingga kita ditipu oleh alam yang sedang berjalan ini. Demikian teman-teman sekalian, untuk Bapak Ibu
yang mendampingi anak-anak kita, juga jangan terlalu emosional harus mendapat juara, tapi berikanlah pendampingan yang cukup baik agar anak-anak kita di sini nanti mutar Ibu. Ini pendamping dan anak-anak dibawa nanti ke keliling kampus kita. Ya, karena berharap setelah selesai SD, selesai MI langsung mondok di kita. Atau sanawiyah nanti tingkat aliyah juga mondok di sini. Ini yang kita harapkan. Walaupun itu tidak perlu dipromosi karena Al-Manar setiap tahun saya lihat selalu full, over kapasitas. Tetapi tidak cukup di situ, kita akan menghadirkan sebuah program-program yang memang saya hadir nanti Ustadz, dicatat saya sebagai donatur untuk anak yatim beasiswanya. Kajian dah buka. Nah, kajian dah buka. Ustadz Mono sampaikan pakai pehrapai. Saya pikir tidak perlu kita pehrapai. Pembukaan secara simbolis acara Al-Manar Excellent 6 tahun 2025 Pesantren Modern Al-Manar oleh Bapak Ahmad Yani SPDI didampingi oleh pimpinan Pesantren Modern Al-Manar. Pak Camat Genosid. Kenapa? Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka kegiatan ini, sama-sama kita membacakan basmalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Al-Manar Fair, ya, Al-Manar Excellent yang ke-6 tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai langkah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.